ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jadi Ustaz, cas Ustaz ni. Cas saya mana? Ikhwati fillah. Tapi apabila tidak kita resapi, dia menjadi hujjatun alaika. Dia menjadi bumerang bagi kita. Sehingga pun kita di hari akhirat kelak akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk ke surah An-Najm. Ini sudah juz yang ke-27, surah yang ke-53. Semakin ke ujung semakin singkat ayat-ayatnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nama surah adalah An-Najm. An-Najm. Dinamakan dengan nama ini karena ia berarti bintang. Allah Subhanahu wa taala menyebut bintang ini di awal surah dengan ketundukannya dan keagungan dan kebesaran peristiwa Al-Mi'raj. Wan najmi idza hawa. Nah, itu dia. Bintang. Antum suka bintang? Nah. Baik. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Tak ada nama lain yang saya ketahui. Tak ada keutamaannya juga yang saya ketahui. Tertib surah-surah yang ke-53 secara mushafi dan nuzulinya surah yang ke-23. Bilangan ayat 62 dan jumlah ruku' ada 3. Zaman diturun surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya. Bagian pertama surah ini terdiri dari 18 ayat. Kemungkinan besar turun ketika berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-12 kenabian. 1 tahun menjelang hijrah. 18 ayat yang pertama. Sampai ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, bagian keduanya dari ayat yang ke-19 hingga 62 diturunkan setelah
hijrah ke negeri Habasyah di tahun ke-5. Antum lihat ayat yang 19 seterusnya itu lebih duluan turunnya. Umayyah bin Khalaf ketika mendengarkan ayat atau surah ini, yang dia tidak seperti orang lain yang semuanya bersujud, tetapi Umayyah bin Khalaf ini hanya mengambil sedikit tanah dan menyapunya di dahi saja. Antum tengok, ambilnya tanah, dia sapunya ke dahinya. Pekerjaannya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Afwan, kelebihan surah ini ada kelebihan surah ini. Dalam Sahih Bukhari bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Awwalu suratin unzilat fiha sajadah wan najm qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aitu akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi fara'aitu ba'da dhalika qutila kafira wa huwa Umayyah bin Khalaf." Ini dia tentang cerita ini. Surah yang pertama kali diturunkan yang ada dalamnya ayat sejadah adalah wan najmi idza hawa ini. Ketika kata beliau, Rasulullah SAW bersujud, dan bersujud juga orang-orang yang berada di belakangnya kecuali seorang laki-laki. Aku melihatnya mengambil segenggam tanah lalu dia bersujud di atasnya. Aku melihat dia kemudian terbunuh sebagai seorang kafir, dan ia adalah Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam kitab tafsir surah An-Najm. Secara nuzulinya berarti ini duluan turunnya. Tema utama surah An-Najm ini berbicara tentang kebenaran wahyu dan keagungannya. Kebenaran wahyu dan keagungannya. Dan surah ini juga nanti akan menyebutkan pembahasan di dalamnya tentang kemampuan Allah menghidupkan, mematikan, membangkitkan. Allah menciptakan manusia, ya, ada laki-laki, ada perempuan, dari nutfah dan seterusnya. Kita baca. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Muhammad itu tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Tidaklah yang diucapkannya melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ini dalam perkara agama. Ini menunjukkan bahwa agama ini terpelihara. Dari sisi inilah di mana Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Maka ketika itu ikhwati fillah, kata para ulama kita ini, Al-Quran yang dijaga bukan hanya dzikra, bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis. Karena hadis tidaklah diucapkan Nabi itu melainkan apa? Wahyu yang telah diwahyukan, dan Allah sendiri akan memeliharanya. Tidak mungkin agama yang benar dan hak ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Dan Jibril itu berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat kepada Muhammad lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jarak dekatnya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikan kepadanya wahyu, kepadanya wahyu apa yang telah diwahyukan oleh Allah.
hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Apakah kalian orang-orang miskin ini hendak membantahnya? Sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asli pada malam Mi'raj ini. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ya. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Apa itu sidratil muntaha? Tempat yang paling atas di langit yang ketujuh yang telah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Dekat mana itu? Indaha jannatul ma'wa. Dekat itu tu ada tempat tinggal, ada surga. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Jazakallahu khairan. La masuk. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, tidak pula melampauinya. Jadi kalau ada orang Mekah itu mengatakan Muhammad dia tak percaya dengan Mi'raj ini, Allah sucikan. Muhammad itu tidak menyimpang matanya. Itu dia. Kalau Muhammad itu begitu sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok begini itu nanti baru seminit dah lupa kita tu. Jadi Nabi kita tercinta tidak seperti itu dia. Jangankan itu, calon istri pun tengok sepekan setelah itu dah lupa. Tu. Layo je dah. Ini kalau yang tak lupa-lupa ya. Yang tak calon bini ditengok, tu sekali itu lama kalau konang dah. Tu. Tapi kalau calon isteri saya lupa dia tu. Jadi kalau tak terlupa-lupa sudah tu bahaya. Baik. Baiklah. Kita cari wali adalah gitu ya. Makanya Allah Ta'ala lanjutkan lagi. Apakah patut kalian orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza itu ya? Kalian anggap sebagai anak perempuan Allah Manat itu Apakah pantas kalian menganggap Allah itu apa? Punya anak laki-laki? Kalian punya laki, Allah itu punya anak perempuan? Tak pantaslah. Itu pembagian yang tidak adil. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini bukan kismatan ya. Tadi saya salah baca saya. Qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma apa itu? Ya kalian buat-buat aja namanya itu. Hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Tak boleh itu. Apakah manusia mendapatkan semua yang dicita-citakannya? Oh enggak. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Allah ni punya. Baik akhirat dunia ni Allah yang punya. Tak hanya itu. Semuanya. Kemudian celaan-celaan kepada kaum musyrikin yang mengharapkan syafaat dari malaikat. Betapa banyak malaikat di langit. Ya. Mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan mereka. Tidak. Maka di sinilah apa? Dalil untuk membantah orang yang mengatakan malaikat itu bisa dibawa-bawa, bisa disuruh-suruh, diminta-minta. Yang bisa dibawa itu cuma malaikat subuh, minyak. Mereknya malaikat subuh itu bisa dibawa-bawa tuh. Betul kan? Ada merek minyak malaikat subuh kan? Itu bisa dibawa tuh. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu coba tengok.
Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman itu menamakan malaikat itu dengan anak perempuan Allah. Kalau mak denyonya tidak punya ilmu mereka, hanya mengikuti dugaan-dugaan saja. Tidak benar itu. Berpaling aja kalian dari orang-orang yang berpaling itu. Tidak usah perhatikan mereka. Mereka tuh cuma menginginkan negeri dunia itu, tidak akhirat. Lalu Allah sebutkan tentang Allah lah yang beri petunjuk siapa yang Ia kehendaki. Milik Allah segala yang ada di langit dan bumi. Kemudian Allah sebutkan Allah betul-betul membalas. Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat buruk. Allah juga memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik, yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Sungguhnya Rabbmu maha luas dan ampunan. Seketiknya Ustaz, sekali dua kali chatting. Itu kan diampunkan oleh Allah Ustaz. Illal lamam. Ini dalilnya. Kan namanya tuh alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil. Chatting-chatting sekali bisalah, pagi sekali pula, nanti jam 10 sekali pula, tengah hari sekali pula, sore ada mandi sekali pula. Ta'aruf sikit lah jelang Syawal. Kemudian ingat sajalah ya, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil jika terus-menerus dilakukan. Tidak ada dosa yang besar jika disertai dengan minta ampun. Godang dosa, tapi sekali itu tobat langsung. Nama taubatan nasuha. Dan tidaklah satu dosa melainkan akan mengiringi dosa berikutnya. Dan tidaklah dosa besar melainkan berawal dari dosa kecil itu. Ketika saya pertama kali mendengarkan nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang dosa kecil dan tentang keinginan orang-orang yang berbuat buruk itu, maka dia bisa terhitung dia sebagai seorang pezina. Ya. Jadi la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil itu kecuali jika disertai dengan terus-menerus dikerjakan. Nah itu bahayanya. Itu apa? Ustaz? Tak ada lagi. Selain dari fafiru ilallah. Kembali kepada Allah. Dia masalahnya begini. Orang yang berbuat dosa besar ataupun kecil itu sebenarnya dia sedang meninggalkan Allah di hatinya. Dia sedang meninggalkan Allah di hatinya. Ya. Karena jangan lihatlah besar atau kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Kepada siapa kamu berbuat dosa. Maka oleh sebab itu, kalau tidak bisa kita mengerjakan ketaatan yang banyak, tapi tinggalkanlah semua kemaksiatan yang ada. Sebab kaedahnya apa? Apa hadisnya? La ilaha illallah. Kalau perintah Allah mastata'tum. Wa ma amartukum fantahu. Dan apapun wa ma nahaitukum anhu. Ma amartukum apa ma amartukum khudhu ma amartukum ya. Apa? Wajtanibu ma nahaitukum. Apa bunyi apanya itu tengok saja. Apa yang aku perintahkan ambil aja, kerjakan. Tapi apa yang aku larang tinggalkan. Jadi di ma amartukum
fakhudhuhu mastata'tum, atau apa? Ada kalimat mastata'tum. Tapi kalau ijtanibu, tinggalkan semuanya. Jadi demikianlah kondisinya. Maka tinggalkan perbuatan maksiat itu. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala lanjutkan. Sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu kemudian kamu masih janin dalam perut ibumu, maka jangan kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang apa yang bertakwa. Allah Ta'ala tu sama je awak macam-macam ni sigang dulu dan tua dan dia ada kawaknya. Ini Allah Ta'ala tahu semuanya. Iya lah siganya awakmu nengok dan selemuk anginnya. Kalau perlu sobi dia kuai ko juang dulu ya ang jadina apa buang air ang nah pistol ni. Jadi iyo le tamonung jiwa le. Ini Allah Ta'ala. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Macam-macam kalian leh. Tu bahasa awak. Allah tu lebih tahu. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Allah tahu bentuk kalian dan sejak dari dalam janin kalian, mak kalian lagi dalam perut mak kalian. Allah tahu tu. Jangan sok suci lah angleh. Tu bahasa awak. Makanya Allah kata fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kamu menganggap suci diri kalian ni. Huwa a'lamu bimanittaqa. Baik. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Apakah dia memiliki ilmu ghaib? Kemudian wa anna tengok wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi orang tu tidak akan memikul dosa orang lain nanti. Itu dalilnya 38 paham. Tidaklah seseorang tu memikul dosa orang lain. Dosanya untuk nyolah waktu awal. Memang dalam arti yang tidak semua makna ya. Maksudnya kalau ada kaitannya dengan kita ya kita kena. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Maka ini diantara dalil juga yang dibuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, hadiah pahala itu tidak sampai. Imam Syafi'i itu mengatakan hadiah pahala bacaan Al-Quran tidak sampai. Yang mengatakan sampai itu justru sebaliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dipraktekkan oleh Nabi kalau barang-barang dihadiahkannya pahala, kalau bacaan-bacaan tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka pendapat yang lebih selamat terlepas dari khilaf para ulama, maka untuk orang tua kita didoakan saja. Adapun barang-barang silakan wakafkan dan menghadiahkan pahalanya. Barang-barang. Baik. Kepada Allah lah. Ya, kita akan dikembalikan. Allah yang menjadikan orang itu bisa tertawa, Allah Ta'ala yang bisa menjadikan orang itu wa annahu huwa adha wa abaka wa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan Allah yang menghidupkan. Allah pula ciptakan ada manusia itu berpasang-pasangan dari laki-laki dan perempuan dari nutfah yang dipancarkan, kemudian berubah menjadi bentuk yang berikutnya. Ini ayat seperti ini dalam tafsir ilmi itu lengkap. Bagi mukjizat ilmiah tentang tafsir Al-Quran ada di rumah sekarang. Ini untuk anak-anak kutab, untuk anak-anak apa namanya? Raudhatul Iman itu, tuh. Tinggal misalkan mukjizat sains, mukjizat Al-Quran perspektif sains.
Kita punya kitabnya di rumah itu. Kitabnya kertasnya kertas lux dan banyak gambar-gambar. Tidak mahal. Hitung tidak piti buku tu banyak lobby. Boleh lihat. Kemudian Allah Taala lah yang ciptakan bintang Syi'ra. Apa itu bintang Syi'ra? Bintang yang disembah oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Allah lah yang mencelakakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh. Allah juga yang mencelakakan apa? Kaum yang berbuat Sodom itu. Sodomi. Maka nikmat Rabb kamu manakah yang kamu ragukan? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara? Hadza nadhirun minan nuzuril ula. Azifatil azifa. Laisa laha min dunillahi kashifa. Baik. Muhammad itu seorang pemberi peringatan. Di antara pemberi peringatan yang terdahulu, yang dekat dengan hari kiamat telah makin dekat. Ya, azifatil azifah. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari kiamat itu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang bisa mengungkapkannya. Dicoba sama Mama Loren, dia dulu kiamat. Apakah kamu merasa heran terhadap berita ini? Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu tertawakan dan tidak menangis, sedangkan kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Bersujudlah mereka semua kecuali Umayyah bin Khalaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Oh iya, ayat hadis yang tadi itu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jazakallahu khairan. Jadi ada kata mastata'tum. Pak Merentah, itu pembelian bajak sudah dibelikan. Pembelian bajak itu ya. Cuman baru 10 juta yang ada. Nanti kita tambah lagi. Insyaallah. Masukin ke Wirman dibuat balik. Buka dulu situ baca. Sebar aja posternya kalau gitu caranya. Baik. Ini tambah lagi. Suratul Qamar. Apa makna qamar? Di mana qamar nih? Di langit. Kecuali yang di terang. Saya yang dah meninggal pula. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Suratul Qamar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.
وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تؤني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشاعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا
إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ini adalah surah Al-Qamar. Nama surah Al-Qamar. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Qamar karena surah ini berbicara seputar ayat-ayat Allah dan pendustaan orang-orang musyrikin kepada ayat-ayat tersebut. Maka Allah memulai surat ini dengan satu ayat yang termasuk ayat yang paling agung, dan kaum musyrikin telah memintanya sendiri kepada Rasulullah, yaitu terbelahnya bulan. Tidak ada nama lain. Tertib surah. Surah ini surah yang ke-53 secara mushafi, dan surah yang ke-23 secara nuzuli, jauh belakang. Zaman turunnya. Bagian pertama surah ini bentar, saya hilaf. Yang saya bacakan tadi surah An-Najm, udah tadi. Ini surah Al-Qamar lagi. Sebentar. Saya tambahkan surah An-Najm tadi. Jadi dalil tentang Isra itu di surat Bani Israel ya. Surah apa itu? Subhanalladzi Al-Isra.
Adapun tentang Mi'raj di surah An-Najm itu. Baiklah. Ini surah-surah yang ke-54 Al-Qamar. Dan tertib surahnya secara nuzuli surah yang ke-37. Bilangan ayatnya 55, bilangan rukuknya ada 3. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman turunnya itu bagian awal-awal dakwah Nabi lagi. Tapi tuduhan seperti tukang sihir juga sudah ada. Bagian pertama ayat ini diturunkan di Mina kepada Rasulullah ketika ini merupakan dalil hampirnya hari kiamat. Dan ini adalah surah yang diturunkan di zaman orang-orang Quraisy yang pertama kali mendustakan Rasulullah. Tak percaya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Jadi begini, ada sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan penduduk Mekah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda kenabian. Lalu bulan terbelah dua kali di Mekah. Maka turunlah ayat ini. Ya. Antum coba lihat kisah terbelahnya bulan. Cari aja di internet ya, saya tidak sampaikan pada kesempatan ini. Cuman saya pernah membaca bahwa ada seseorang, masih ada di rumah kayaknya buku itu. Ada orang yang membuat penelitian, katanya, Allahu a'lam bishawab, bahwa bulan itu memang ada bekas pernah terbelah katanya. Berarti kalau kita sebut begitu, percayakah kita orang sampai ke bulan? Kan itu pula permasalahannya. Cuman kan katanya begitu. Taruhlah dulu seandainya iya, iyalah. Seandainya enggak, kenapa juga buat cerita bulan ada pernah terbelah? Bulan itu apa? Ada bekas terbelahnya. Satu hari dia nonton TV, dengar nih ayat ini. Bulan itu pernah terbelah, masuk Islam dia langsung. Tadi wallahu taala alam bisawab. Apa lagi bahasanya? Tema utama surah ini. Surah Al-Qamar ini tema utamanya adalah sunnatullah atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Sunnatullah atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pokok pembahasannya, tengok itu musuh-musuh Nabi Muhammad akan menghalangi kehancuran sebagaimana musuh-musuh Rasul dahulu. Berita kehancuran pemusuh Nabi Muhammad. Mereka menyebut Muhammad itu senantiasa tukang sihir atau sihir yang terus menerus.
Lalu Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang keempat, sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah di dalamnya terdapat ancaman terhadap orang yang kafir atau kekafiran. Kisah-kisah itu ada hikmah yang sempurna, tapi peringatan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Dan kondisi di hari akhirat kelak orang-orang itu khusya'an absaruhum, tertunduk. Berbeda khusya' itu dengan khasya'. Khasya' tertunduk aja, tapi kalau khusya' betul-betul tertunduk. Jadi nanti mereka mengatakan hadza yaumun asir, ini hari sulit ini. Itulah yang hari yang dahulu tidak dipercayai oleh kaum Nabi Nuh. Mereka mengatakan Nuh itu hanya orang gila. Lalu Allah sebutkan cerita tentang umat Nabi Nuh ini. Tengok cara Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh. Kami jadikan air, tengok tu. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka langit-langit tu, air tercurah, munhamir tu yang tercurah. Tak cukup hanya itu. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Allah pancarkan pula air dari bumi. Berapa banyak macam mata air itu. Bertemu dua air itu, sehingga menjadi bencana bagi mereka. Dari atas turun air, dari bawah turun terpancar air. Makanya gunung-gunung tuh karam dibuatnya. Bayangkan itu. Kalau Allah nak kasih azab tuh, bahaya. Nah, kemudian Allah angkat Nuh itu di atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Sehingga mereka berlayar ya dengan pengawasan kami. Itu tanda kami tinggalkan hal itu tuh sebagai tanda. Apakah mereka memikirkan? Kami mudahkan Al-Quran untuk dipikirkan. Mudah Al-Quran untuk dipikirkan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu payah untuk memahaminya. Kalau payah untuk Quran itu tidak sebagai hudan wa bayanan. Fungsi Quran itu kan sebagai petunjuk dan penjelasan. Dan Quran itu dulu turun kepada orang Islam atau orang kafir. Awalnya tuh selain Nabi, kafir semuanya. Jadi mudah dipahami oleh orang kafir. Nampak kan? Mudah dipahami. Sehingga mereka beriman. Sehingga di antara mereka menentang, paham mereka. Kalau tak paham mereka tidak akan mungkin seperti itu. Baik. Itulah kaum Ad mendustainya, tidak mempercayainya. Azabku, peringatanku dahsyat. Kami kirimkan angin kencang pada hari yang nahas itu. Bahasa Indonesia nih, hari yang nahas, yang terus menerus. Mereka tuh Allah buat seperti apa? Batang kurma yang tumbang. Berarti batang kurma yang tumbang Allah buat. Ada lagi. Allah ulang lagi. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Adakah mereka berpikir? Lalu mereka mengatakan begini.
Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu. Kata mereka begitu. Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa saja di antara kita, cuma biasa-biasa. Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah tersesat dan gila. Kalau kami ikut, ayolah bongak kami, gila, sosek kami. Leka mungkin orang, tadi biasa-biasa contoh awak pulo. Apakah wahyu diturunkan kepadanya di antara kita? Pasti dia seorang soleh yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya yang sombong. Allah lanjutkan lagi. Ini kaum Nabi Saleh ya. Dikirimkannya sapi sebagai cobaan bagi mereka. Ya, dibunuhnya unta atau dipotongnya sapi itu. Bagaimana azab Allah guntur itu? Sayhatan wahidah. Kemudian kehancuran kaum Nabi Lut yang berbuat sodomi itu. Jadi Allah memang betul-betul ulang-ulang agar memberikan kabar petakut kepada mereka. Ulang-ulang kisah itu. Jadi kalau mau mendidik jarang berkisah, berarti manhajnya tidak manhaj Wah, ini didikan Rasulullah, kisah umat terdahulu. Ini pendidikan Rasulullah itu berarti kisah. Oke. Kisah. Alhamdulillah udah dapat bajak itu Pak. Udah lunas langsung. Ada yang bayar lagi. Alhamdulillah. Ya. Itulah Pak. Skill aja dicari. Kalau soal dana ini Allah mudah kan. Baru dicari Wirman dah dapatnya. Alhamdulillah. Semangat pemerintah. Kemudian kehancuran kaum Fir'aun nih. Allah ceritakan lagi. Dan Allah sebutkan apa? Kaum umat Muhammad itu taklah lebih kuat dari umat sebelumnya. Percayalah. Tengok ayat 44. Allahu Akbar. Kemudian Allah sebutkan balasan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah, mereka dalam su'ur siksaan akhirat. Mereka diseret yushabuna fin nari ala wujuhihim. Diseret wajah mereka dan katakan kepada mereka, "Dzuqu massa saqar." Nih, rasakan sentuhan api neraka. Nah. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata saja, mudah saja. Sungguh kami telah binasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ada tidak yang mau mengambil pelajaran? Tengoklah tuh, kata Allah. Fahal bi muddakir. Dan semuanya Allah sudah tulis ketetapannya. Yang kecil, yang besar, tertulis dalam kitab tertentu. Dan orang-orang yang bertakwa berada di sungai, di sorga dan sungai, di tempat yang disenangi di sisi Rabb mereka yang Maha Kuasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup sekian. Insyaallah mudah-mudahan nanti malam kita kuat melanjutkannya. Ya. 1 2 3 4 baru 5. Berarti 10 halaman setengah juz. Tinggal setengah juz lagi. Kita kayaknya harus maraton 1 hari nanti untuk menyelesaikannya. Ini baru 26 setengah. Hari ini dah hari ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.